Eka Darwanti dengan NIM 2214110036. Di sini saya dari program studi perbankan syariah kelas 4A. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas video UAS dari mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Nah, langsung saja di sini ada materi yang akan saya bahas, yaitu tentang kaidah asasiyah ketiga, al-masyaqqah tajlib at-taisir atau kaidah kemudahan. Nah, di sini ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengertiannya, yang kedua landasan kaidah, yang ketiga klarifikasi kesulitan, yang keempat adalah analisis kaidahnya, yang kelima penerapan kaidah, dan yang terakhir adalah kaidah cabang. Langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama ya, yaitu pengertian. Al-masyaqqah menurut ahli bahasa adalah al-atab atau yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran seperti terdapat di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 7. Nah, selanjutnya tajlib bermakna itu mendatangkan dan menghadirkan, sedangkan al-taisir secara etimologi berarti kemudahan, seperti di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya agama itu mudah. Agama yang disenangi Allah adalah agama yang benar-benar mudah. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Jadi, makna kaidah al-masyaqqah tajlib at-taisir adalah kesulitan mendatangkan kemudahan. Maksudnya adalah hukum-hukum yang sudah ditentukan nas di dalam penerapannya apabila ada sebab-sebab kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf atau subjek hukum dalam peribadatan, maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakan tanpa kesulitan dan kesukaran. Dan kaitan dengan al-masyaqqah tajlib at-taisir di sini ditentukan oleh nas dan ruang lingkupnya dalam ibadah saja. Lanjut, landasan kaidah al-masyaqqah tajlib at-taisir. Nah, di sini ada di landasan itu ada di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Kalau di dalam hadis itu sesungguhnya Allah mensyariatkan agama maka dijadikan mudah, ringan dan luas dan tidak menjadikannya sempit. Hadis riwayat Tabarani. Selanjutnya, agama itu adalah mudah, agama yang disenangi Allah yang benar dan mudah. Hadis riwayat Bukhari dan Hurairah. Nah, selanjutnya adalah klarifikasi kesulitan. Beberapa tingkat yang dapat dijadikan standar dalam mengklarifikasi tingkat kesulitan yang dihadapi, yaitu yang pertama ada al-masyaqqah al-azimah, kesulitan berat, yang kedua al-masyaqqah al-mutawassithah, kesulitan sedang, dan yang terakhir adalah al-masyaqqah al-khafifah, kesulitan yang ringan. Pada bagian ini, klasifikasi tingkat kesulitan juga dapat disejajarkan dengan teori tentang maqasid syariah. Lanjut, analisis kaidah. Nah, di sini ada analisisnya. Nah, contoh kasus dari analisis yang dapat ditemukan itu dalam masalah zakat, di mana kaidah ini mengizinkan pengecualian atau keringanan dalam membayar zakat untuk orang yang memiliki kebutuhan mendesak atau dalam keadaan sulit. Misalnya, jika seorang mengalami kesulitan uang, dapat diterapkan keringanan dalam pembayaran zakat tersebut. Sesuai dengan kaidah ini untuk meringankan beban yang dihadapi oleh individu tersebut. Lanjut. Di sini ada penerapan kaidah al-masyaqqah tajlib at-taisir, itu ada dua, di dalam ibadah dan di dalam muamalah. Nah, singkatnya gini, kalau di dalam ibadah tuh contohnya atau biasa kasusnya tuh kayak misalnya kita lagi sakit, terus kita tidak bisa melakukan gerakan secara normal, maka kaidah ini memberikan keringanan. Orang tersebut boleh menjalankan sholat dengan cara yang mudah sesuai dengan kondisinya. Terus kalau dalam muamalah itu ada dalam urusan transaksi atau hubungan sosial. Nah, misalnya kayak di dalam perjanjian bisnis atau pinjaman, prinsip ini memungkinkan fleksibilitas untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan agar tidak memberatkan salah satu pihak, khususnya jika ada keadaan darurat atau sulit ekonomi. Nah, lanjut, yaitu adalah kaidah cabang. Nah, di sini ada salah satu kaidah cabangnya yaitu apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas, apabila suatu perkara meluas maka hukumnya sempit. Nah, contoh kasusnya tuh kayak penerapan seperti wanita yang sedang menstruasi atau haid itu dilarang sholat dan puasa. Nah, larangan tersebut bisa hilang itu ketika menstruasinya berhenti. Jadi kalau jadi diberi keringanan buat wanita yang menstruasi itu diperbolehkan tidak sholat, diperbolehkan tidak puasa. Kewajiban melaksanakan sholat fardu atau puasa Ramadan kembali lagi, dan ia boleh melaksanakan sholat sunnah dan sholat puasa. Jadi kalau untuk puasa
dia itu nanti diwajibkan untuk menggantinya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.